sekali lagi biar lebih semangat ya. Kayaknya masih kurang semangat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita kembali lagi di acara pemilihan Agapidong Aceh 2022. Tentunya di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan penampilan tradisional kostum. Dan tentunya juga kami ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Dewan Juri kita. Hadir di sini juri tradisional kostum ada Ibu Cut Putri Kausaria, kemudian ada juri kebudayaan Bapak Teguh Kamal Fasya SAG MU, selamat datang. Dan tentunya juga selamat datang kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir di sini. Dan kita akan langsung sesaat lagi menyaksikan bagaimana keindahan ragam budaya dari setiap kabupaten kota di Aceh ini dibalut dalam busana yang nantinya akan langsung dibawakan oleh 18 finalis Agapidong Aceh 2022. Tentunya sudah tidak sabar, langsung saja kita saksikan untuk yang pertama dari Kabupaten Subul Salam. Tepuk tangan yang meriah. Halo. Mohon maaf karena belum berhadir, kita akan lanjutkan ke Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh, Community Hall of Aceh. Banda Aceh sebagai pintu yang menghubungkan pendatang ke seluruh Aceh, membuka dengan lapang jalan mengeksplorasi seluruh keragaman wisata dan budaya yang ada di Aceh. Kostum dibungkus dengan nilai keimanan dan keislaman, terlihat dari kain yang menjuntai dari sayap kiri dan kanan, serta rukun iman yang tertanam dalam kepala dan hati ditunjukkan dari 6 pilar busur panah yang menancap dalam dada. 2 pinai gading ukiran kerawang pada lengan belakang kiri dan kanan bermakna akan amal ma'ruf nahi munkar. Adapun tameng landeng merupakan gambaran bahwa agam Aceh akan selalu menjaga diri dan keimanannya, dan ikut dipertegas oleh tampi dari pinggang kiri dan kanan yang mewakili bentuk keberagaman ras dalam satu kesatuan. Kota Banda Aceh. Kabupaten Pidi junjung tema Berdiri Raya. Busana ini berbahan dasar ikan atau biasa disebut seke, di mana kerajinan ini menjadi salah satu kerajinan yang merupakan identitas dari Kabupaten Pidi. Dan juga busana ini dilengkapi dengan motif sulam benang kasap khas Pidi
yang dikenal dengan motif pucuk belur, anel timon, dan juga ukekle seperti pada busana yang dikenakan oleh keduanya. Tikar sendiri umumnya sering digunakan dalam menyambut tamu yang difungsikan sebagai alas duduk pada zaman dahulu. Busana ini sangat memperlihatkan betapa tingginya kreativitas seni anyam dan sulam kasar yang terdapat di Kabupaten Pidi. Inilah dia Kabupaten Pidi. Selanjutnya yang berbahagia, mari kita sambut dari Kabupaten Biren. Kabupaten Biren terkenal dengan potensi wisata sejarah dan atraksi budaya yang menjadi pusat perhatian wisatawan. Kekuatan sejarah Ligo Jepang sebagai saksi persinggahan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada tahun 1948. Ligo Biren menjadi lemak dari Kabupaten Biren dengan sejarahnya dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Berusia hampir 1 abad, Ligo Jepang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Ino Raffena Wulandari menampilkan kostum Ligo Jepang yang merupakan destinasi wisata utama di Kabupaten Biren. Setelah Ligo Jepang, Kabupaten Biren juga memiliki atraksi budaya yang aktif yang paling dicari oleh wisatawan dalam banyak festival yang digelar di Kabupaten Biren dan dijuluki Kota Juang. Kostum Rapai Pulut Krimpek yang memperlihatkan kegagahan alat musik tradisi Aceh. Rapai yang ditampilkan oleh Agam Muhammad Rizky Alkisra yang juga mahir memainkan Rapai Pulut Krimpek ini menjadi salah satu ikon budaya dalam subsektor seni pertunjukan Biren. Kekasan warna yang apik mampu menjadikan magnet kostum Rapai yang ditampilkan oleh Agam Muhammad Rizky Alkisra dari Kabupaten Biren. Untuk selanjutnya berbahagia beri tepuk tangan yang meriah kepada Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Bener Meriah menampilkan kostum dengan judul Ikan Gegari Samar Kilang. Ikan samar kilang merupakan ikan endemik yang hanya dapat hidup pada aliran air sungai yang deras. Uniknya lagi, ikan ini harus diolah sesegera mungkin kurang dari 3 jam setelah ikan ditangkap. Masyarakat setempat akan langsung melakukan proses pengesapan sehingga ikan tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Di Kabupaten Bener Meriah, ikan ini hanya terdapat di Samar Kilang, Kecamatan Siak Utara, sehingga kami menyebutnya ikan Samar Kilang. Ikan gegari hanya dapat ditangkap pada waktu tertentu. Konon katanya, hanya orang-orang yang beruntung dan memiliki niat yang baik yang berhasil menangkap ikan ini. Tekstur daging ikan yang lembut dan lemak mengandung protein yang sangat tinggi menjadikan ikan ini sebagai salah satu masakan spesial bagi masyarakat Gayo. Inilah dia Bener Meriah. Hadirin yang berbahagia, inilah dia
Kabupaten Aceh Tengah. Diangkat dari bahasa Arab, kahwah atau kopi berartikan kekuatan atau berikan energi bagi setiap orang yang menikmatinya. Dataran tinggi yang sejuk, udara yang bersih, serta tanah yang subur adalah resep sempurna dari tumbuhan kopi yang bercita rasa tinggi. Kopi Arabica Gayo, bentuk pohon kopi mirip dengan bunga kamelia. Bentuk bunganya mirip dengan bunga melati, daunnya lebar, mengkilap dan bentuknya menyerupai ujung tombak. Bunga yang mekar akan berubah menjadi biji kopi. Siti Kewe, kunikahkan kau dengan angin, air sebagai walimu, tanah sebagai saksimu, dan matahari sebagai saksi mangkalamu. Demikian kata klasik mantra paling ampuh, budaya turun-temurun dari petani untuk negeri. Dibesarkan dengan kasih sayang biji kopi yang sudah matang, selanjutnya dipanen, dikupas, dijemur, disangrai sampai akhirnya giling menjadi bubuk. Kini menjadi bubuk segelas kopi bukan lagi sekedar gaya hidup, tapi sudah menjadi budaya sehari-hari yang cocok dengan budaya masyarakat Indonesia. Dari Aceh Tengah, aroma kopi bersanding cita rasa tinggi, kami persembahkan untuk Indonesia. Hadir berbahagia, Dewan Juri yang terhormat, kita sambut dari Kabupaten Aceh Utara. Aceh Utara, traditional costume dari Aceh Utara ini mengangkat tema A Point of Pride Pisang Duamu yang merupakan simbol kemajuan dari perekonomian pada masa kerajaan Islam Samudra Pasar. Simbol pisang Duamu ini juga ingin menggambarkan kepada kita betapa kabupaten ini dianugerahi kesuburan tanah yang begitu luar biasa. Simbol pisang Duamu ini juga banyak ditemui pada situs-situs peninggalan kerajaan Samudra Pasar. Selain terdapat pada nisan Sultanah Nahrasia, simbol pisang Duamu ini juga ditemui pada nisan Sidi Syarif di Aceh Utara. Selain pisang Duamu, selain pohon pisang dengan dua karang buah, juga terdapat gambar pohon kapas, delima, pohon mangga, dan pohon-pohon yang ditanam di wilayah Samudra Pasar sebagai sumber kemajuan ekonomi dan penghasilan pada masa kesultanan. Pohon pisang dijadikan simbol untuk mewakili semua pohon lain dikarenakan berbagai alasan. Salah satunya, pohon pisang adalah pohon yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh, sehingga tiap bagian dari pohon pisang memiliki kosakata yang berbeda. Serta yang paling utama, pohon pisang juga menjadi bahan pokok dan alat utama dalam sajian kuliner Indonesia. Kami persembahkan dari Aceh Utara, A Point of Pride Pisang Duamu. Beri tepuk tangan yang meriah pada Kabupaten Nagan Raya. Representasi kue karah digambarkan dalam kostum tradisional modifikasi Agam Inong Nagan Raya. Kue karah dan bungong kaye merupakan kue tradisional yang dikenal di kalangan masyarakat Nagan sebagai kue adat. Karena bungong kaye biasa digunakan dalam segala prosesi adat istiadat, kenduri, pesta pernikahan, dan berbagai upacara tradisi di Nagan. Kostum yang dipakai oleh Agam Femas melambangkan keunikan kue karah dan berbagai properti dalam membuat kue karah. Sedangkan Inong Putri menggunakan kostum yang menggambarkan wanita Nagan sebagai tokoh utama dalam proses pembuatan kue karah. Prosesi pembuatan
kue kara dilakukan dengan teknik manual menggunakan adonan batok kelapa sehingga menciptakan rasa yang memiliki makna dan berfilosofi. Kue kara tidak hanya sekedar kue tradisional, akan tetapi merupakan lambang kerukunan, kemakmuran, dan bentuk kara khas Naga yang terdiri dari segitiga mewakili 3 kerajaan di Nagan Raya, yaitu Betong, Singangan, dan Sengat. Sedangkan pesona putihnya bunglon kayu melambangkan kesucian, keramah tamahan masyarakat Naga, serta rangkaian pesona hutan Nagan Raya yang diwakili dengan bahasa bunglon kayu yang berarti bunga kayu. This is Aceh, this is Naga, Jawa Naga, let's explore, be enjoy. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Kasar dengan selama bina lepas atau perak khas Aceh yang berhiasi kaum dulu. Sejak dulu hingga sekarang kasar Desa Padang dan Desa Tengah Bangkit Aceh Barat Daya sangat digemari oleh masyarakat karena jahitannya yang bagus dan rapi serta keistimewaan simbol-simbol yang dimilikinya. Bahkan penyulam kasar pun turun-temurun dari masyarakat di desa penghasil berbagai macam kasar tersebut. Para penyulamnya pun tak hanya didominasi oleh para ibu, tapi juga digandrungi gadis-gadis desa yang ikut belajar membuat kasar. Hal ini merupakan upaya pelestarian sehingga kasar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Hasil selama kasar nantinya akan menjadi perhiasan pelaminan, tirai pada bibit dan untuk acara adat dan hajatan, payung dan lain sebagainya. Gampong Padang dan Gampong Tengah kini telah dinobatkan sebagai Gampong Kasar di Aceh Barat Daya. Selain itu kasar Mangke juga bisa menyebabkan prestasi dalam perlombaan baik daerah maupun nasional. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Kota Subulus Salam. Kota Subulus Salam menampilkan tema Manen Sawit. Kostum ini bertemakan manen sawit, terinspirasi dari kegiatan petani kelapa sawit saat proses panen hasil kebunnya. Kostum ini melambangkan semangat para petani sawit Aceh yang merupakan sumber mata pencaharian dari masyarakat Aceh, khususnya Kota Subulus Salam. Dibalut dengan indahnya kostum ini juga merupakan wujud rasa syukur dan keharmonisan. Dengan kombinasi berbagai warna indah pada kostum ini mengandung makna yang kuat, yaitu hijau terdapat pada daun, makna kesuburan sumber daya alam dan keberuntungan yang dimiliki oleh masyarakat Subulus Salam. Hitam merepresentasikan kekokohan sosial masyarakat yang kemakmuran dengan sumber mata pencaharian dari kejayaan Kota Subulus Salam. Dan coklat bermakna kenyamanan dan stabilitas, yang dimana sawit merupakan salah satu pendapatan masyarakat yang mampu menstabilkan ekonomi daerah. Baju ini membawa pesan untuk semua kalangan, khususnya generasi muda, untuk memanfaatkan potensi komunitas kelapa sawit yang ada di Aceh sebagai sumber peningkatan pendapatan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan hidup. Hadirin berbahagia, inilah Kota Subulus Salam.
berbahagia selanjutnya dari Kabupaten Aceh Singkil. Sate Lokan merupakan makanan khas Singkil yang dulunya hanya disajikan untuk para raja pada masanya. Namun seiring berjalannya waktu, sate Lokan sudah mulai bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Makanan satu ini terbuat dari bahan dasar lokan dengan perpaduan rempah-rempah lainnya. Masyarakat Singkil biasa menyajikan makanan ini dalam berbagai olahan, mulai dari dibakar hingga dimasak menggunakan bumbu rempah-rempah pilihan yang kemudian ditusuk seperti sate. Lokan merupakan sejenis kerang yang terdapat di dasar sungai Singkil. Tak seperti kerang pada umumnya, lokan memiliki tekstur daging yang lebih tebal dan lebih lembut dibandingkan kerang lainnya. Masyarakat setempat percaya bahwa lokan menjadi tempat tinggal atau alas tidur buaya sang penguasa peminjam kekuatan layar rawan Singkil. Lokan juga menjadi salah satu mata pencarian masyarakat lokal dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dan sesekali para pencari lokan harus memberikan nyawa demi mendapatkan hewan satu ini. Sebuah makanan yang diracik oleh perjuangan masyarakat Singkil bagi penikmatnya, sehingga terciptalah sate lokan. Selanjutnya mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah dari Kota Sabang. Tradisional kostum dari Kota Sabang bertemakan sate gurita. Sabang merupakan daerah tujuan wisata yang terkenal dengan wisata bahari dan wisata alam. Sabang dengan dikelilingi lautan biru dan sumber daya alam yang melimpah. Baju Aceh yang berwarna biru melambangkan laut yang terbentang luas di Sabang dengan panorama yang sangat indah. Ukiran berwarna biru dilambangkan keindahan terumbu karang dan keanekaragaman biota laut. Salah satunya gurita. Kota Sabang terkenal dengan kuliner khas sate gurita. Gurita tersebut diolah menjadi sate dan menjadi makanan favorit bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang. Sate gurita ini bisa dinikmati di tempat-tempat kuliner di Kota Sabang. Cita rasa sate gurita yang sangat lezat dipadu dengan lontong dan bumbu kacang atau bumbu pedas menambah cita rasa yang tiada tara. Warna dasar biru melambangkan Kota Sabang aman dan nyaman. Udara yang bersih dan sejuk dilambangkan dengan kipas yang terbuat dari anyaman. Maning-maning berwarna kuning melambangkan masyarakat Kota Sabang yang majemuk, berasal dari suku-suku yang ada di Indonesia. Inilah tradisional kostum yang dirancang oleh Satu Romo dengan tema sate gurita. Sabang Wonderful Indonesia Start From. Hadirin yang berbahagia, kita sambut ini dia Kabupaten Aceh Besar. Sirbo adalah salah satu makanan yang berasal dari Aceh, tepatnya Kabupaten Aceh Besar yang tergolong berbeda dari sebagian besar masakan lainnya. Sirbo yang dibuat dari rebusan daging sapi atau kerbau dengan campuran rempah pilihan terbaik Aceh. Namun kali ini diangkat dalam bentuk pakaian modifikasi dengan perpaduan etnik Aceh yang diangkat dari makanan khas Aceh Besar, yakni sirbo. Sebagai salah satu hidangan dalam membiarkan tamu dengan menggambarkan penyajian pemulihan jamet seperti terpasang pada bagian pundak ino, visual nasi yang diolah dari hasil petani lokal yang ada dengan belangon tanah di atas kepala sebagai alat masak yang biasa digunakan untuk memasak sirbo. Sedangkan pada ayam yang dibentuk dalam balutan tradisional Aceh
dengan modifikasi hiasan api pada pundak sebagai pemanas yang membuat masakan si rebung tetap hangat dan tahan lama, dan properti yang dipegang merupakan hasil dari masakan si rebung yang sudah siap dinikmati dan disajikan. Aceh besar! Selanjutnya berbahagia beri tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Aceh Tenggara. Tradisional kostum Aceh Tenggara bertemakan The Guardian of Loser. Aceh Tenggara menjadi salah satu pintu masuk dari serpihan surga, yaitu Taman Nasional Gunung Loser. Dikenal dengan miniatur Indonesia, membuat Aceh Tenggara menjadi kabupaten yang paling majemuk yang tidak pernah terlibat konflik suku, ras, dan agama. Terkenal menjadi salah satu paru-paru dunia dengan satwa kunci orang hutan, membuat masyarakat Aceh Tenggara bahu-membahu demi melindungi orang hutan dari ancaman manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang hutan adalah simbol kebesaran Taman Nasional Gunung Loser. Satwa yang tak pernah menginjakkan kakinya ke tanah menjadikan salah satu satwa yang dilindungi. Kebiasaan masyarakat Aceh Tenggara yang melindungi loser menjadikan kedekatan emosional masyarakat dengan salah satu satwa kunci tersebut. Pisau Mahmud melambangkan sebuah perlawanan terhadap keberlangsungan hidup demi melindungi orang hutan dari bahaya manusia. Kostum yang didesain oleh Muhammad Kasih Selian, ia menceritakan sebuah perlindungan adat dan budaya dalam melindungi satwa kunci orang hutan loser Aceh Tenggara yang dilapangkan dengan keberadaan payung mesilan. Hadirin yang berbahagia, inilah dia The Guardian of Loser Aceh Tenggara. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dari Kota Lok Semawe. Dengan bangga kami Duta Wisata Kota Lok Semawe mempersembahkan kostum yang mempresentasikan harapan baru bagi masyarakat Kota Lok Semawe melalui kawasan ekonomi khusus Arun yang dapat mendukung pertumbuhan Kota Lok Semawe menjadi kota industri yang maju, beriman, kreatif, dan inovatif. Pada pakaian ini, Anda dapat melihat miniatur dari kilang gas yang pernah menjadi terbesar di dunia yang terdapat di Kota Lok Semawe. Letaknya yang berada di Desa Belapanya, Lok Semawe menjadikan kawasan Kek Arun kini sangat strategis dalam pembangunan sektor industri. Tak hanya itu, kobaran api pada kilang gas ini juga menambah eksotisme wajah Kota Lok Semawe dan Kek Arun. Selain itu, pipa gas yang saling menyambung pada pakaian ini juga menggambarkan semangat gotong royong masyarakat dan pemerintah Kota Lok Semawe untuk membawa Kota Lok Semawe ke arah yang lebih baik. Dengan potensi dan peluang yang dimiliki oleh Kek Arun, Lok Semawe yang proyeksikan BPT menarik investasi besar dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 tenaga kerja hingga 2027. Budaya Kota Lok Semawe untuk kembali bersinar dan berjaya bak masa silam sebagai kota petrodolar.
saja untuk Kabupaten Aceh Jaya. Hadirin yang berbahagia, tema tradisional Kostum Aceh Jaya bertemakan The Exceptional Local Discovery Pucuk Nilam Aceh Jaya. Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten penghasil minyak nilam terbaik di Aceh dan telah melakukan pengembangan terhadap komoditi nilam sampai saat ini, mulai dari produksi hulu sampai hilir. Terbukti pada tahun 2021, Aceh Jaya memperoleh hak kekayaan intelektual terhadap motif Pucuk Nilam. Sebagai bentuk identitas Aceh Jaya memiliki potensi daerah berupa minyak siri dari tanaman nilam dengan kualitas kecuali alkohol terbaik di kelasnya. Ladies and gentlemen, please welcome the exceptional of local discernment Pucuk Nilam Aceh Jaya. Terlihat di sana Agam Shoki dan Inong juga langsung membawa sampel tanaman nilam dari Aceh Jaya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya ada Kabupaten Aceh Selatan. Benteng Tumor, salah satu benteng pertahanan ikonik pada masanya, kembali menjadi populer di kalangan masyarakat berkat usaha pemerintah dalam mempromosikan dan melestarikan salah satu situs budaya yang berada di Kecamatan Tumor, Aceh Selatan. Dibangun pada abad 18 oleh Teguh Jafar atau yang dikenal dengan Lapa Dava, Benteng Tumor adalah bukti nyata betapa maju dan hebatnya Kerajaan Tumor dalam mempertahankan wilayahnya terhadap kolonial. Lokasi yang strategis, arsitektur yang kokoh menjadikan benteng ini sebagai pusat pertahanan Kerajaan Tumor yang hebat ketika berperang melawan kolonial Portugis, Belanda dan lain-lainnya. Kini Benteng Tumor menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di Aceh Selatan dan masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia sebagai destinasi wisata sejarah populer. Beri tepuk tangan yang meriah selanjutnya untuk Kabupaten Simelu. Ya, Kabupaten Simelu menampilkan tradisional kostum dengan judul Dream Island. Kabupaten Simelu adalah salah satu pulau yang terletak paling ujung barat Aceh yang cukup dikenal dengan kekayaan alam dan lautannya. Tak salah jika ia disambangi sebagai negeri di tengah laut, yang mana Simelu cukup terkenal dengan keindahan pesona alam bawah lautnya. Seperti yang terlihat pada kostum yang sedang digunakan Agam Rio, yaitu kapal atau lebih dikenal dengan sebutan Robin, yang menjadi salah satu transportasi utama yang digunakan para lelaki atau kepala rumah tangga dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan yang digunakan oleh Inong Ayu merupakan visualisasi keindahan bawah laut Simelu yang cukup indah, bagaikan di sana yang dipenuhi dengan biota-biota laut yang beragam, serta indahnya ikon Simelu yang cukup terkenal sebagai salah satu penghasil lobster terbaik yang ada di Aceh. Simelu yang tak hanya kaya dengan sejuta pesona pantainya, namun
Tamu Simulu juga dilengkapi dengan keindahan alam bawah lautnya. Jadikan Simulu sebagai salah satu targetmu dalam menikmati indahnya pesona wisata alam bawah laut Simulu. Hadirin yang berbahagia, inilah Kabupaten Simulu. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya ada Kabupaten Aceh Barat. Tradisional kostum ini terinspirasi dari salah satu ikon dari Aceh Barat, yaitu kupiah Megetung. Pada zaman dahulu, kupiah ini biasa digunakan oleh para bangsawan pada acara-acara tertentu. Salah satunya Teguh Umar Johan Pahlawan. Bahkan pada saat perperangan, beliau juga menggunakan kupiah tersebut untuk mempertahankan tanah Aceh sampai titik darah penghabisannya. Hingga sampai saat ini kita bisa menikmati keindahan dari kupiah tersebut. Baju bambu yang dikenakan oleh Agam juga terinspirasi dari keberanian Teguh Umar yang mempertahankan diri dari serangan Belanda hingga beliau syahid di medan perang. Selanjutnya, mari kita saksikan parade tradisional kostum dari ke-18 finalis Agam Inong Aceh 2022.
ke-18 finalis Agam Aceh 2022. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita sambut berbahagia, inilah dia parade tradisional kostum Indong Aceh 2022.
dia ke-18 finalis Inom Aceh 2022. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk ke-18 finalis Agam Inom Aceh 2022. Luar biasa. Tadi kita sudah menyaksikan dari berbagai kabupaten kota di Aceh, ada dari Aceh Selatan, kemudian juga ada dari Nagan Raya ya, dan tentunya juga dari berbagai kabupaten lain. Tadi sudah menampilkan tradisional kostum yang luar biasa, keren sekali, dan tentunya itu adalah sebuah bentuk keberagaman budaya dan juga keindahan dari kabupaten kota di setiap kabupaten kota di Aceh yang dibalut dalam busana yang ditampilkan tadi. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh. Dan tentunya juga yang berbahagia, tadi kita di awal sudah menyaksikan penampilan bakat dari setiap finalis Agam Inom Aceh 2022, dan tadi juga sudah menyaksikan tradisional kostum yang dibawakan. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Dewan Juri untuk dapat berembuk terlebih dahulu untuk menentukan siapakah yang akan mendapatkan 3 nominasi terbaik bakat dan juga tradisional kostum yang tadi kita sudah saksikan. Seperti kita menunggu hasilnya, tadi berbahagia langsung saja kita saksikan terlebih dahulu hiburan yang akan dibawakan langsung penampilan dari Inom Sabang 2021, Mastura Ulfa. Udah menyaksikan ya, luar biasa sekali ya kreativitas para MUA dan kreativitas para anak-anak bangsa di Indonesia. Khususnya di Aceh ya pastinya, tradisional kostum. Oke, satu lagu, satu atau dua nih? Dibuka dengan lagu Aceh ya.
ya Kak ya? Wah luar biasa. Ini bila dari teman-teman tadi kan udah enak ya lagu asik. Ini kita sama lagu yang agak menyentuh jiwa nggak apa-apa ya? Tapi sebelumnya saya minta maaf, mungkin saya sedang kurang sehat hari ini. Jadi kalau ada palus-palus sedikit, ya. Jadi mau asik aja ya hari ini ya. Thank you. Musik bang, sama kita musik bang. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin berhilang. Kini hanya kenangan yang tak kau tinggalkan, tak tersisa lagi waktu bersama. Mengapa masih ada sisa rasa di dada, di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang,
seluruh peserta finalis Agamenong Aceh yang menggunakan atribut Natkos untuk dapat melepaskannya, karena nantinya kita akan melanjutkan dengan pengumuman. Terlebih dahulu kami persilakan untuk dapat melepaskan atribut Natkos terlebih dahulu. Untuk seluruh finalis Inong Aceh